kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU USD ya, seperti biasa. Ya, untuk si gold ini sendiri, kemudian kita juga akan membahas kembali untuk si DXY ini ya. Jadi saya ingin tambahkan sedikit yang mengenai DXY seperti video yang kemarin saya bahas ya. Kalau kita akan sedikit membahas mengenai hasil rapat dari FOMC kemarin ya, jadi kenaikan si DXY ini ya juga dimanfaatkan oleh beberapa investor ya dalam memanfaatkan, lebih tepat itu memanfaatkan volatilitas yang terjadi di dalam pasar gitu. Si investor ini sendiri ya yang memanfaatkan pergerakannya gitu. Nah, ini DXY kalau kita perhatikan juga sudah berada di area resisten ya, kurang lebih di level harga 104.23 ya. Kalau kita perhatikan di daily pun ini dia breakout dari height yang sebelumnya yang sudah ketahan kurang lebih 1, 2, 3, 4 hari. Jadi udah 4 hari ketahan di 103.6, makanya di breakout dan saat ini sedang berada di level resisten ya. Kalau kita perhatikan ini untuk resistennya si DXY itu sendiri gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang si candle daily-nya ini mencoba untuk tutup di atas resisten tersebut gitu ya. Cuma kita belum tahu nih dia bisa closing di atas sini atau enggak. Kalau misalkan kalau saya perhatikan si DXY sendiri itu mau coba naik lagi ya, kurang lebih kalau dia break dari si resisten ini 104, maka dia akan kembali ya, potensi sekali untuk retest kurang lebih ke harga 105.6 ya, kurang lebih nanti dia berada di resisten atas ini. Oke, ini untuk si DXY sendiri. Kemudian hasil dari si Fed kemarin ya, seperti kita tahu ya, di awal bulan Mei ini The Fed sendiri menaikkan suku bunga ya sekitar 0.25 bps ya. Kemudian dari hasil FOMC kemarin ya, jadi sebenarnya ada beberapa anggota yang setuju mempertahankan suku bunga ya yang lama ya, suku bunga yang lama. Kemudian ada beberapa juga ya, sebagian anggota dari Fed itu sendiri ya mau menaikkan suku bunga tersebut gitu. Karena kenapa sih mereka mau naikin suku bunga itu ya, karena mereka lihat gitu kalau misalkan dari hasil data inflasi yang ada sebelumnya ya, hasil report inflasi sebelumnya itu masih cukup tinggi gitu. Jadi mereka berpikir, oh, dengan menaikkan suku bunga itu bisa menekan harga inflasi lebih rendah lagi gitu. Tapi kan kalau misalkan suku bunga dinaikkan, maka dampaknya itu nanti kemana? Dampaknya itu adalah ke bagian sektor perbankan lagi yang kena imbasnya. Karena untuk suku bunga saat ini pun sudah cukup banyak kalau kita perhatikan sektor perbankan yang mulai berguguran ya, terutama dari bank-bank yang besar pun ya sampai ke bank yang kecil ya, perbankan yang kecil-kecil, bank-bank yang kecil itu juga berguguran gitu ya. Jadi kalau misalkan dinaikkan lagi memang cukup efektif dalam memberantas inflasi ya, menurunkan angka inflasi, tapi juga bisa membuat banyak lagi atau membuat beberapa bank itu nanti menyusul untuk kolaps gitu. Dan ini juga akan berpengaruh juga ke bagian bisnis ya, dan juga ekonomi dari si masyarakat itu sendiri. Jadi memang kalau saya perhatikan Fed ini sendiri ya, mereka cukup plus minus dalam mengambil keputusan dan memang agak lebih kurang agresif ya, menurunkan keagresifannya dalam mengambil keputusan di bulan Juni nanti gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, ada beberapa yang nggak mau naikin suku bunga tuh karena melihat kondisi ekonomi US ya, seperti tadi saya bilang gitu. Kalau misalkan dinaikkan ekonominya si US sendiri ya, suku bunga dinaikkan, maka ekonomi US sendiri akan semakin terpuruk gitu. Dengan angka suku bunga saat ini aja pun ya, kalau kita cek di sini ya, untuk suku bunga Amerika ya, kita cek di sini. Oke, sebentar ya, dengan angka 5,2 ya, 5,25% ya, dari yang sebelum 5% itu aja udah membuat banyak bank yang mengalami krisis gitu. Dan memang masyarakatnya pun ya cukup bisa dikatakan cukup tertekan dengan suku bunga naik yang setinggi ini ya. Salah satunya ya bagian sewa ya, kayak sewa apartemen, sewa rumah, atau
kebutuhan pokok ekonomi lainnya itu harganya juga naik gila-gilaan gitu. Jadi saya juga punya teman di Amerika ya, dia itu dan juga beberapa klien saya di Amerika ya, ada 1 atau 2 orang ya di Amerika sendiri, itu dia cerita ke saya gitu, kalau misalkan harga sewa apartemen dia yang awalnya itu 1000 USD itu naik sampai kurang lebih ke 3000 USD per bulan gitu. Jadi kalau misalkan dinaikkan lagi ya memang itu dapat membuat harga dolar ya si DXY ini naik, tapi tidak dengan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi plus minus, dia mau mempertahankan suku bunga ya dengan suku bunga yang lama demi menjaga kesejahteraan masyarakat, tapi negaranya nanti tidak begitu bisa bertahan lama gitu. Jadi karena memang nggak ada uang masuk bahasanya gitu. Tapi dengan cara dia menaikkan suku bunga, memang dia mendapatkan uang masuk ya, aliran dana ke pemerintahnya. Tapi resikonya ya, minusnya itu ke masyarakatnya. Ya kalau dia naikin 25 basis point lagi, bahkan total 5,5%. Nah ini yang cukup memberatkan si Fed itu sendiri ya, untuk mengambil keputusan ya, dia mau naikin suku bunga atau enggak. Jadi dia bilang nanti wait and see dulu ya, kita akan lihat situasi ekonomi kedepannya selama 1 minggu ini bagaimana gitu ya. Jadi memang si Fed sendiri bersifat lebih tidak agresif ya, atau hawkish ya, dalam mengambil keputusan di bulan Juni nanti yang saya bilang gitu. Oke. Terus kita juga dinobatkan ya, dilihat lagi ya mengenai debt ceiling ini sendiri ya, belum ada keputusan cukup jelas sebenarnya ya. Sebenarnya saya bilang debt ceiling ini juga masih abu-abu ya, jadi masih antara dia disetujuin atau enggak, itu masih belum ada perbincangan yang lebih lanjut, dan masih terus melakukan meeting gitu antara untuk bahas mengenai debt ceiling ini sendiri atau platform utang ini sendiri gitu. Nah kita akan terus follow up terus ya mengenai news ini ya, terutama untuk debt ceiling itu sendiri, karena memang ini keputusan nanti deadline-nya itu di 1 Juni gitu. Jadi kan kalau kita perhatikan untuk 1 Juni tinggal 1 minggu lagi ya. Nah itu memang jadi minggu depan itu adalah minggu yang cukup menentukan itu apakah debt ceiling ini disetujui atau enggak. Tapi kalau saya perhatikan sih harusnya ya itu disetujuin gitu. Tapi bisa aja kalau nggak disetujui gitu. Jadi pemerintah default tapi aman, untuk ekonomi masyarakatnya itu masih jalan. Jadi yang bahasa itu hanya pemerintahnya aja nggak ada duit gitu, tapi untuk negara sama keadaan ekonomi di sana itu masih tetap berputar gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk membahas mengenai chart di DXY ya. Jadi itu tadi beberapa yang udah saya rangkum dan beberapa plus minusnya ya dari kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh Fed itu sendiri. Jadi untuk saat ini sebenarnya dia juga serba salah posisinya gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi di sini mengenai chart DXY sendiri ya, dia posisinya udah di support level. Nah ini jadi penentu nih untuk hari Jumat ini, dia mau breakout atau enggak. Kalau dia breakout berarti untuk target dekatnya ya, kalau kita lihat di sini di 4 jam sendiri itu kurang lebih di harga ya, kurang lebih di 104.8 ya. Kalau kita lihat sini dia breakout tanggal 15 Maret ya, dia naik ke 104.8 gitu. Jadi ini juga ada kemungkinan besar potensi dia untuk naik kembali ke level harga ini kembali gitu, 104.8. Kalau dia belum bisa breakout berarti kemungkinan dia akan masuk kembali ke area retest maksudnya dia akan retest kembali ke area breakout dia itu di level 103.6 gitu. Di sini kembali ya, masuk ke zona ini lagi gitu, untuk retest gitu. Kalau nanti dari sini dia mau menentukan dia mau lanjut naik atau enggak. Artinya selama si DXY ini berada di atas 103 itu masih uptrend, karena memang struktur harga untuk support struktur harganya itu masih berada di angka 103 ini gitu. Oke ya, itu untuk si DXY sama following berita dari si FOMC kemarin ya. Kemudian untuk gold ya, nah ini kan gold turun nih ya, seperti yang saya bilang di angka 105 kita tadi banyak bahas DXY ya. Oke, di angka 1954 sampai 1957 itu kan kita bilang juga bahwa kita masih bisa ada kesempatan untuk mengambil buy zone dengan target di 1964 sampai 1967, dan itu sukses ya. Saya juga dapat buy di angka 1954 sampai 1957 dengan target tadi saya lepas itu di 1963 gitu. Nah
Cuma kalau misalkan kalian ada dapat sell lagi ya, ini kan juga ada pembahasan sell kita nih ya di 1964 sampai 1967. Nah ini kalau kalian dapat sell lagi, saya ucapkan selamat juga kepada kalian dengan target harga kita itu 1950 gitu ya target harganya, tapi ternyata diturunin sampai kurang lebih ke 1939 gitu. Nah ini saya nggak dapat sell gitu karena saya ketinggalan kereta, tapi nggak masalah gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini ya, kenapa sih si gold ini turun ya, tadi itu ada news. Jadi kalau kalian perhatikan, nah ini untuk newsnya itu di jam 19.30, jadi ini udah saya share ya di channel Telegram News Trading ID mengenai newsnya hari ini, dan hasilnya itu adalah baik untuk DXY tiga-tiganya ya, dimana kalau kita perhatikan jobless claim-nya itu menurun ya dari sebelumnya itu sebelumnya itu kan 225 ya, tapi yang diprediksi itu adalah naik sekitar 245, ternyata hasilnya itu adalah sekitar 229 gitu. Tapi sebenarnya ini bukan menurun nih gitu, previousnya 225, actualnya 229, berarti jobless claim ini meningkat, cuma hasilnya itu di bawah yang diprediksikan gitu. Nah kemudian ada continue jobless claim dan segala macam ya, ini ADP lah bahasanya ya untuk NFP nanti. Itu memang hasilnya bisa dikatakan ya plus minus sih, kalau saya lihat sih memang hasilnya hijau gitu ya. Cuma kalau misalnya kita mau membandingkan dengan bulan yang kemarin ya, yang minggu kemarin itu dia hasilnya merah gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini hasil yang cukup abu-abu lah ya, karena previousnya 225, actualnya 229, jadi konsep itu yang diprediksikan 245 gitu sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan ya naik gitu dari 225 ke 229, cuma karena di bawah yang diprediksikan makanya dihitungnya hijau oleh sistem di news ini sendiri, maka kita bilang itu adalah good for DXY gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan ya pasar sih nggak mempermasalahkan itu gitu, karena kalau kita lihat dari si DXY itu sendiri dia naik, artinya pasar tidak memperdulikan bahwa yang sebelumnya 225, yang penting yang pasar perhatikan adalah yang diprediksikan oleh si market itu sendiri gitu. Yang diprediksikan adalah naik ke 245, ternyata hasilnya itu lebih rendah dari yang diprediksikan. Nah itu yang diperdulikan oleh pasar, dan juga mereka sedang memanfaatkan momen ini ya untuk mengambil kesempatan menaikkan atau memarkup si DXY ini sendiri begitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang ini hasil bagus untuk DXY ya, intinya gitu kalau menurut pasar gitu. Nah jadi ini yang menemukan si harga gold ini sendiri salah satunya. Nah ini kenapa sih kita bisa breakout dari si 1950, karena kalau kita lihat 1950 ini udah di retest beberapa kali sama dia ya. Kalau kita lihat di sini dia udah retest 1, 2, 3 ya, kemudian ada 4, kemudian dan sini ada 5, jadi udah total kurang lebih 5 kali retest. Nah ini memang wajar sih di breakout, karena memang kalau dia berbentuk demand, semakin banyak dia di retest itu akan semakin lemah gitu. Makanya kita bilang kalau kita mau entry di supply atau demand itu utamakan adalah SND yang masih fresh, karena memang kekuatan itu akan semakin kuat gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya the next supportnya, jadi kalau kita lihat ya next supportnya itu di 1934, 1936 seperti biasa yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya dan juga pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya ada di sini. Karena ini juga kalau kita lihat ya dari 1934, 1936 ini adalah area breakout dia gitu kan di sini. Jadi ini masih ada potensi untuk buy. Kemudian next support dia lagi ya, kalau kita mau ambil nih ya, next support lagi itu ada di 1930 ya. Ini angka psikologinya, psikologi pasar ya. Kalau ini kalau kita bilang nih, ini angka psikologi pasar sampai 1927. Turun nih 1930 ke 1927 gitu. Oke, jadi bukan dari 932, tapi dari 1930 ke 1927, itu yang sekali ingat, jangan sampai kebalik pokoknya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya ini berarti next support ya. Kalau untuk saat ini sih bilang ada konfirmasi buy nggak sih? Untuk 4 jam ini belum ada konfirmasi buy gitu. Jadi tadi pas dia breakout, dia sempat retest ke 1950 kembali, kemudian dia turun lagi.
Ya ini kemungkinan besar sih saya akan tunggu ambil main aman dulu, karena kalau kita tahu ini juga hari Jumat ya, biasa kalau hari Jumat itu pasar itu suka volatilitasnya cukup tinggi gitu. Nah ini yang harus hati-hati juga. Jadi saran saya untuk hari Jumat ini jangan terlalu aktif trading dulu ya, kita cukup pasif dulu ya, karena memang melindungi equity itu lebih baik, dan kita lebih baik menanti ya harganya itu di terminal gitu. Jangan sampai kita buka di tengah-tengah terminal, itu sangat gak enak gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, buka di 1954 sampai 1957 ya, TP nya 1956, 1994 sampai 1967. Dari sini ini kan terminal sell kita nih itu kan, cuma sayangnya saya belum dapat, jadi belum rezeki saya nih. Tapi kalau kalian dapat ya berarti itu rezeki kalian gitu, saya ucapkan selamat. Nah ini di sini kalian bisa sell lagi karena ini terminalnya. Kalau kalian sell di tengah-tengah, buy di sini nih, sell di tengah-tengah sini, merasakan udah tinggi, pada ini belum terminal ya, nah itu kita bisa terjebak gitu kan, dan bahkan kita bisa kena floating yang cukup tinggi walaupun ujung-ujungnya dia turun juga gitu kan gitu. Jadi memang lebih baik tunggu di terminal, karena sabar itu mahal di dalam trading, percaya deh. Kalau dengan kalian sabar ya otomatis kita juga akan lebih melindungi equity, dan kita bisa sambil belajar nih, sambil bersabar kita sambil belajar materi-materi baru juga gitu. Nah ini untuk terminalnya selanjutnya 1936, 1934, kemudian next lagi itu 1929 sampai 1927. Tapi yang perlu di note di sini adalah terminal-terminal ini belum dikonfirmasi, karena kalau kita tahu nih harganya masih 1940. Nah, 1940 juga merupakan angka psikologi dari si level harga tersebut. Pokoknya kalau misalkan 1940, 1945 ya, atau 1930 ya pokoknya yang berkelipatan 5 itu biasa disebut sebagai angka psikologi pasar. Nah, seperti yang kita lihat juga untuk OI data juga biasa kan dia langsung kelipatan 5 kan gitu. Nah, itu adalah angka psikologi pasar. Jadi ini ada supportnya, oke, di 1940 ini. Tapi kalau saya belum lihat ada ancang-ancang untuk buy sih ya. Jadi saya belum entry sama sekali untuk buy nantinya. Dan kemungkinan saya akan tunggu di 1936 sampai 1934 untuk short dulu ya kan. Dengan target 1940 sampai 1944. Nah, kalau dikasih rezeki ya paling ke sampai 1950 1952 kembali gitu. Kemudian next targetnya itu ya, untuk next buy zone-nya itu ada di level harga ya. Untuk next targetnya itu di 1927 1930. Nah ini terus untuk support terendah dia, kalau kita memperhatikan di sini, kalau untuk support kuatnya itu di 1920 sih ya, 1920 ya, seperti biasa ini support cukup kuat 1920 ya. Jadi ini adalah beberapa support intraday harus kita perhatikan. Nah ini ada 1922, ini minor supportnya dia juga, tapi minor ya, bukan major ya. Ini minor support di sini. Kalau untuk majornya sih 10, kalau saya perhatikan gitu. Nah untuk sell zone ya, kalau untuk sell zone sendiri ya, kalau dari saya pribadi sell zone sih belum ada ya, karena memang pergerakan masih begini. Paling sell zone itu ada 1950 1952 only gitu ya di sini, sama di 1954 ya, 1957, tapi ini terlalu dekat gitu. Jadi memang better kita ambil di 1950 aja gitu, oke? Atau kalau kita mau lebih aman ya kita bisa pilih nih 1954. Cuma yang jadi perdebatan yang biasa kalau kita lihat ya, tapi kan breakoutnya 1954 gitu kan, karena kita lihat nih, dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Mei itu dia selalu bertahan di area ini gitu kan. Cuma kalau yang saya perhatikan adalah primary SNR dia. Untuk primary SNR itu ada 1950. Jadi memang lebih better kita ambil SNR 1950 sebagai area retestnya dia gitu. Oke. Jadi itu ya. Kalau untuk sell zone sih belum ada yang banyak dikonfirmasi, paling hanya ada buy zone-nya aja ya kan. Kalau sell zone nanti mungkin sambil berjalannya harga ya kita bisa lihat antara kedua zona ini dia reject di mana dulu gitu. Pokoknya ada dua zona, ada zona 1, ada zona 2. Nah, ini ketika kita tinggal pilih nanti dia rejectnya di mana. Tinggal tunggu aja pasarnya gimana. Yang penting kita udah tahu nih, oh, kira-kira terminalnya di sini, ya terminalnya sini, di sini gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk pembahasan gold hari ini ya. Mungkin video cukup panjang ya. Tapi saya harap dengan adanya video ini ya bisa memberikan informasi yang cukup informatif
kepada kalian semua, terutama untuk kalian yang masih baru terjun nih ke dunia trading. Ya, saya harap video ini sangat membantu ya, dan bisa membantu kalian dalam melakukan analisa maupun mengambil keputusan entry ya. Tetap kembali ke pribadi kalian masing-masing kalau untuk entry, tapi saya harap dengan ada video ini bisa membantu kalian nih ya, yang tadi ya ragu untuk mapping sendiri ya kan, yang mau entry, kalian bisa menonton video ini langsung, oh iya ada yang sama nih analisanya gitu, jadi kalian bisa lebih percaya diri lah gitu bahasa untuk mengambil entry point gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silakan dislike aja. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, silakan di like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Yuna Trading ID dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update baru dari YouTube kami gitu. Dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.